Kok gue shock sih lihat muka gue sendiri. Aduh malu, itu kayak belum jadi manusia. Dapat tawaran casting dari mana ya mereka tahu aku ya, kenapa bisa ya gitu. Kalau ngelihat film ini tuh aku suka bingung lo mau jawab apa gitu. Aku kadang suka disalah-salahin juga sampai ke bawah lo, sampai sekarang suka ke DM serius. Iya. Hiliu, video-video channel YouTube Cinema 21 asik banget loh. Asli. Subscribe dulu tapi ya, biar makin asik. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Hai. Halo. Apa kabar Kak Obi? Baik, alhamdulillah. Agni apa Lama banget kabar? nggak ketemu, nggak promo bareng. Kangen banget, ya ampun. Kangen parah banget. Tadi kita ketemu di MD ya? Iya di MD, benar. Tahun lalu ya, Iya. enggak ya? Lebay banget tahun lalu. Ini udah 8 bulan udah lalu 2020 ya. ya? Bener. Agni, mungkin kita sapa dulu nih Sobat 21 yang sudah Oh hadir dan fans-fansnya iya, juga di sini. halo semua. Terima kasih sudah mampir ke Instagramnya XX1. No, wow, Agni Hasnu katanya. Mantap. Hai. Agni sebelumnya Ada yang terima nanya, kasih harus ya. dibuka. Udah rindu semuanya ya. Mantap. Agni sebelumnya terima kasih nih udah meluangkan waktunya malam ini buat ngobrol-ngobrol bareng Sobat 21. Aku juga makasih udah dikasih kesempatan buat ngobrol sama kalian. Oke, nggak sabar banget nih langsung aja gimana Agni kabarnya sekarang sepertinya sibuk dan semakin bersinar ya. Iya, alhamdulillah setelah lockdown terus sempat gak Hmm, ngapa-ngapain 3 atau 4 bulan, sekarang aku sudah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Gitu. yeay. Nah sekarang kesibukannya apa sih nih Agni kalau boleh tahu? Aku lagi reading film baru. Syutingnya Apakah di sudah boleh dibocorin? tapi nggak boleh dibocorin dulu. Oh, sayang sekali. Iya. Kita tunggu aja kabar selanjutnya ya. Nah, ini nih, sekarang kan kemarin udah sempat lockdown 4 bulan, sekarang udah kebiasaan positif selama pandemi kemarin nih apa aja nih? Kalau Agni yang lakuin sekarang, apa rajin olahraga? Jadi terus menerus juga sekarang. Nah, itu aku tetap jaga badan, jaga kondisi biar metabolismenya tetap kejaga. Aku tetap latihan setiap hari, tiap pagi atau tiap sore. Terus aku jadi suka masak. Awalnya aku bener-bener nggak bisa masak, hobi. Aku nanak nasi aja tuh baru-baru ini. Serius. Sampai Masak bisa masak nasi. macem. Iya serius, sampai bisa yang Oh, macem-macem kayak soto Betawi gitu-gitu. luar biasa ya, dari yang nggak bisa masak nasi, sekarang bisa masak yang macam-macam sampai soto Betawi ya. Luar Bener-bener biasa. mau masak aja gitu. Sampai akhirnya berani gitu. Saking emang gak ada kerjaannya ya. Positif banget ya berarti ya. Ini banyak kegiatan positif yang dilakuin ya. Iya masak, olahraga. Selain itu paling ya aku tetap banyakin nonton Netflix gitu. Terus aku tetap ngelatih dikit-dikit tendangan aku yang biasanya latihan tendang-tendangan tiap hari, yang ini nggak pernah latihan biar nggak hilang. Ya aku tetap latih gitu. Malah jadi eh, lebih konsen untuk ngejar apa yang harus dikejar dan harus di-maintain sih. Jadi lebih sadar gitu selama 3 bulan nggak ada ngapa-ngapain. Setuju banget tuh. Mantap. Nah, Agni, kan kemarin kan tadi juga udah cerita sekarang udah mulai produksi-produksi lagi ya. Nah, apa Ya, sih yang paling membedakan banget nih di era new normal ini dibanding sebelumnya gitu aktivitasnya? protokol kesehatan dan kesadaran tiap talentnya dalam melakukan protokol kesehatan itu gitu. Jadi lebih Ya, peduli banget ya berarti. iya biasanya juga kalau misalkan kita mau terbang ke Jogja untuk syuting atau apa gitu, kita ya udah
langsung flight aja, nggak perlu ada rapid test atau swab gitu. Sekarang kita harus swab, pakai masker, sering-sering cuci tangan, protokolnya benar-benar ketat gitu. Dari kita sendiri juga harus menjaga sebelum dan sesudah take, biasanya selalu pakai masker gitu. Jadi nggak pakai maskernya waktu syuting, cuman pas lagi take aja. Itu sih. Dan lumayan susah juga untuk menjaga, kadang suka lupa juga. Tapi emangnya kita sedang syuting di keadaan yang seperti ini. Betul, mantap. Nah, boleh sapa lagi nih, tadi banyak banget Kak Agni, sapa aku dong. Nggak tahu, oh, fans-fansnya nih. Halo, hai nih. Hai, ada Kak Sony. Kak Sony itu manajer aku nonton, terima kasih. Terus ada Putri. Hai Putri. Tadi ada Mas Angga juga melambaikan tangan buat Agni. Oh iya. Oh, hai Mas Angga. Jempol. Mantap. Jempol, mantap. Hai Nah, Juli. lanjut nih. Sesuai judulnya nih, dari Wiro Sableng sampai Gatot Kaca. Agni kan mulai debut film pertamanya itu di film Wiro Sableng ya, sebagai Rara Murni. Nah, tapi sebelumnya ini katanya Agni adalah dulunya seorang atlet taekwondo dan sempat mendapatkan medali juga di ajang SEA Games. Itu gimana itu ceritanya? Boleh diceritain singkat sama Sobat 21? Betul. Jadi sebelumnya emang aku atlet. Aku 6 tahun jadi atlet nasional. Kok gue shock sih lihat muka gue sendiri. Jadi, Ada apa? Ada apa? aduh malu, itu kayak belum jadi manusia. Ya ampun, sumpah malu. Ini hebat loh, hebat. Ayo lanjut ceritain. Penasaran nih Sobat 21 nih. Aku juga penasaran. Iya, jadi aku 6 tahun jadi atlet nasional taekwondo. Terus sebenarnya aku udah selesai waktu aku dapat tawaran casting di Wiro Sableng. Aku selesai taekwondo karena waktu itu aku kena ajang degradasi, Kak. Ajang degradasi yang harus aku balik ke daerahku lagi gitu. Jadi aku waktu itu aku menurun dari situ, terus aku dipulangin deh. Sedih sih, Jangan sempet sedih, bersedih. sempet ngeliat hidup gitu, karena emang kebiasaan aku sehari-harinya cuma ada di taekwondo. Terus ada berita baik, ada info casting, aku di invite untuk casting Wiro Sableng, jadi aku coba untuk casting Nothing Tulus aja. Waktu itu awalnya lewat Skype karena mereka tertarik dan masih penasaran, jadi aku dipanggil lagi ke Jakarta. Waktu itu aku udah pulang ke Semarang, jadi training campnya aku balik lagi ke Semarang gitu. Masih ingat juga momen ini dong berarti ya. Ini waktu di game Singapura 2015. Wow, tepuk tangan dong, keren banget. Terima kasih, ya ampun aku malu banget. Taekwondo banget. Kenapa, kenapa belum jadi manusia? Itu keren banget loh. Ih, ya malunya lebih ke dulu tuh aku tuh bener-bener cuek banget sama penampilan aku waktu di atlet ya. Yang kayak aku cutting berat badan aku tuh sampai 6 kilo, 7 kiloan, aku bener-bener kurus banget. Tadi sebelumnya itu foto aku habis nurunin berat badan dan habis gila-gilaan capek-capean. Oke, mantap sekali. Ini sedikit flashback yang luar biasa banget ya. Sekarang kita tahu kalau dulunya Agni ini adalah seorang atlet taekwondo. Lanjut nih, film pertamanya Wiro Sableng, boleh nggak diceritain sedikit proses casting sampai akhirnya karakter Rara Murni ini Agni yang mainin? Pertama awalnya kaget, deg-degan, seneng juga karena dapat kesempatan casting. Kenapa? Dapat kesempatan casting. Waktu itu casting directornya namanya Bunda Nanda Giri. Terus ya aku dihubungin, terus kayak serius ini aku dapat tawaran casting, dari mana ya mereka tahu aku ya, kenapa bisa ya gitu. Aku juga nggak paham kenapa mereka bisa nemuin aku dan undang aku casting gitu. Jadi ternyata di Wiro Sableng ini butuh karakter yang emang punya basic bela diri gitu. Jadi
wah oke juga, karena aku suka banget sama film action, kenapa enggak, cobain aja deh Nothing Tulus gitu. Ternyata dapat. Jadi tuh aku castingnya waktu itu ada casting dramanya sama casting buat fightnya gitu. Pastinya, benar-benar. Hari itu aku berangkat ke Jakarta, dibeliin tiket pagi, casting, sorenya balik. Terus sebelum balik aku udah dikasih tahu kalau aku dapat perannya. Eh Iya. ya, hoki banget. Nah, pasti selain ini film pertama dan juga senang banget ya kan di film pertamanya itu langsung Wiro Sableng, banyak aktor-aktor terkenal juga. Pengalaman apa nih yang Agni dapatkan selama proses syuting Wiro Sableng ini? Pastinya aku banyak belajar gitu. Aku awalnya nggak tahu apa sih proses reading, apa sih latihan koreo, apa sih latihan fight gitu. Aku nggak tahu sama sekali gitu. Aku sebenarnya lumayan kaget juga waktu awal-awal ikut syuting tuh, waktu awal-awal syuting Wiro Sableng, persiapannya tuh lumayan digojlok. Yang kayak persiapannya bisa jam 10 pagi latihan fightnya, koreonya, Wah, beres jam 7 malam tuh lanjut reading sampai jam 10 malam. Kayak gitu setiap hari selama kurang lebih 1 bulan sebelum syuting gitu. Aku bener-bener nggak ngerti cara baca drama skrip tuh kayak gimana gitu. Aku bener-bener nggak ngerti, bener-bener dari minus. Terus kayak harus berakting berakting berantem tuh kayak gimana, yang aku tahu ya udah berantem untuk menang gitu, berantem untuk menang, berantem iya. untuk menempatkan diri sendiri gitu. Tapi kalau ini berantem untuk film, berantem untuk action yang harus kena reaksi, yang harus ber berakting sakit dan segala macem kayak gitu. Aku bener-bener aku nggak tahu, jujur aja waktu itu aku nggak tahu mau ngapain. Aku cuma ngikutin flow-nya aja. Aku juga banyak nanya dari senior kayak Kak Vino, Kak Marsha, terus juga Mbak Lala selaku produser, terus Mas Angga juga yang banyak kasih tahu langkah-langkah yang harus aku lakuin saat ada proses dan proses latihan gitu. Sempat susah tidur juga karena kayak beban juga kan, aku pertama kali syuting sama Wiro, terus itu bareng Fox dan itu produksi yang gede gitu, tekan juga sih. Tapi hasilnya keren loh, luar biasa. Itu Nah, lanjut nih, menjadi aktris nih, yang setelah Wiro Sableng juga banyak nih Agni film lain. Apakah pernah nyangka nggak sih kalau misalnya menjadi aktris ini sebelumnya cita-cita Agni dari kecil gitu? sebenarnya nggak nyangka sih, cuman dari dulu aku selalu ngomong aku pengen main film action, pengen kayak Jackie Chan, Jet Li dan sebagainya macem gitu. Makanya aku tuh Mm-mm. suka martial art gara-gara suka nonton film action gitu, dan aku tuh anaknya suka Oh, berat. iya, iya. Aku ikut taekwondo dan gak nyangka ternyata Heeh. taekwondo yang ngebawa ke dunia perfilman. Aku bersyukur juga sama taekwondo walaupun aku sudah didepak dari taekwondo Tapi bisa gitu. membawanya lewat film Wiro Sableng ya. Bener, bener, bener. Dan setelah itu aku jadi ngerasa kayak aku seneng di film, dan ini kayak bukan Heeh. main-main deh. Awalnya aku ngerasa ini main-main terus. Jadi kayak aku datang kayak udah nothing tulus aja, aku pengennya nyobain pengalaman baru gitu, having fun, ketemu teman baru, kenalan dan segala macem. Tapi pas aku masuk ke proses readingnya dan proses fightnya tuh emang bukan main-main gitu. Aku juga gitu, syuting di skala Wiro Sableng yang besar gitu. Mantap ya. Nah, buat Sobat 21 nih yang mau nanya-nanya langsung sama Agni, boleh isi di IG stories kami, di box question, atau nanti pas sesi tanya jawab bisa langsung di kolom komentar. atau Lanjut. atau Mas Tobi mau nanya apa gitu. Wah, Pak, Agni di kolom itu pertanyaannya banyak nih, yang semakin bersinar nih. Lanjut nih. Agni nih, dengan beberapa film yang sudah dimainkan, pasti karakternya kan beda-beda ya dari Wiro Sableng sampai Gatot Kaca ini. Cara Agni sendiri untuk mendalami peran dari karakter tersebut tuh seperti apa sih? Ada trik sendiri nggak? Oke, awalnya di setiap produksi pasti kita bakal dapat coach acting kan, dan dapat pengalaman baru gitu. Jadi waktu itu di Wiro Sableng gelas aku nih bener-bener kosong dan aku nggak tahu apa-apa tuh. Jadi gampang Hmm. dimasukin
nya tuh gampang gitu, harus penuh, harus diisi terus gitu. Tapi setelah syuting Wiro Sableng dengan karakter yang berbeda, dengan dimensi yang berbeda, aku harus ngosongin gelas lagi untuk bisa masukin 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 apa aja yang ada yang bisa aku ambil untuk karakter itu gitu. Jadi belajar lagi dari nol gitu. Dan ya pasti ada proses reading, terus juga pasti ada proses bedah naskah kayak gitu Mas. Jadi ibarat gelas kosong ya. Iya, gelas kosong. Jadi ya kita belajarnya dari reading, dari cari referensi yang banyak, bedah naskah, ya membangun karakternya dengan mencari karakter background sendiri mungkin gitu, dengan ya kita harus tahu apa kebutuhan karakter, apa yang ditakuti karakter atau apa yang diinginkan karakter, kayak gitu harus jelas sehingga karakter itu bisa hidup gitu. Iya, jadi sehingga kita pas nonton film A gitu, jadi kita ngeliatnya bukan Agni ya, tapi karakter yang dimainkan oleh Agni. Bener harus beda. Betul. Nah, ngomong-ngomong, di tahun 2019 kemarin nih ada 4 film ya kalau nggak salah ya, Agni main ya. Ada Taufik, yang lelaki yang menantang badai, Wedding Agreement, Perempuan Tanah Jahanam, sampai Habibie Ainun 3. Mana nih yang paling menantang dari keempat film tersebut? Kalau menurut Agni? Jujur aja sih Taufik lelaki yang menantang badai. Kenapa tuh? Karena waktu itu di situ aku jadi Ibu Mega. Bebannya berasa banget karena emang harus jadi Ibu Mega. Iya. Terus habis itu ya karena ngebawain karakternya Ibu Mega adalah presiden pertama presiden wanita pertama di Indonesia gitu. Beban aja sih. Tapi nggak tahu ya. Tayang ya, belum tahu filmnya tayangnya kapan, jadi nggak bisa ditonton juga. Jadi ya mungkin ya ada senangnya juga karena takut, aduh pembawaan aku dan segala macem untuk jadi Ibu Mega gimana ya, bener nggak ya. Nungguin juga sih tayang filmnya, emang kayak kapan sih tayangnya filmnya, bioskopnya kapan sih bukanya? Aduh, kita doakan saja semoga keadaan semakin membaik ya. Nanti pasti kita umumin kalau sudah mau buka. Nah, kalau ngomong-ngomong di foto ini nih, aku juga kesel nih sebenarnya nih. Ini banyak pertanyaan yang masuk juga. Di sini paling greget tuh sama aktingnya Agni tuh di film ini, Wedding Agreement tuh. Masa sih? Oke. Gimana nih cerita-cerita pas di film ini nih? Ketika Indah menangis, kamu dengan teganya ya. Ceritain dong boleh. Gimana ya, aku juga sebenarnya ada di proses reading ini cuman bentar untuk syuting Wedding Agreement ini, dan ya jujur aja aku harus ngebangun, sebenarnya tuh si Sarah juga nggak tega ngelihat Indah gitu. Iya. Tapi ya gimana, tuntutan kan. Aduh, kalau ngelihat film ini tuh aku suka bingung kalau mau jawab apa gitu. Aku kadang suka disalah-salahin juga, sampai ke bawah loh, sampai sekarang suka ke DM serius. Iya. Oh alah, berarti itu namanya artinya itu karakternya dapat banget di hati orang-orang. Masa gitu. sih? Iya. Makanya kalau pas nonton film ini tuh aku kayak, ih jahat banget sih jadi orang. Ya ampun, tapi sebenarnya nggak jahat gitu. Jadi udah dong DM-nya serius sampai sekarang loh Mas. Iya. Oh iya nih buat teman-teman itu Sarah ya, bukan Agni. Kalau Agni ini orangnya balik, nggak seperti Sarah ya pokoknya ya. Kadang kalau ada apa-apa juga aku minta tolongnya ke Abi dan dia nurut-nurut aja untungnya. Sampai sekarang loh. Untung banget nggak sih punya adik kayak Abi yang baik, disuruh-suruh mau. Di sini aku sebagai polisi yang sedang mengerjakan proses pembunuhan yang ada di situ. Iya, itu ibu aku yang paling cantik. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.